Untuk resep yang pertama, cara membuat kuah cukonya, haluskan bawang putih dan cabai rawit, bisa manual atau menggunakan chopper atau blender. Di sini saya menggunakan chopper. Masukkan 50 gram bawang putih ke dalam chopper. Saya potong-potong terlebih dahulu. 50 gram cabai rawit hijau. Gunakan cabai rawit hijau yang pedas. Lalu tambahkan 30 ml air. Proses sampai bumbunya halus. Kemudian siapkan 40 gram asam jawa, tambahkan 30 ml air, lalu remas-remas asam jawanya sampai tercampur rata. Selanjutnya tuang 500 ml air ke dalam panci. Masukkan 400 gram gula aren batok yang sudah disisir. Jika tidak ada, bisa menggunakan gula merah biasa. Nyalakan kompornya. Lalu masukkan asam jawanya. Dan rebus dengan api sedang cenderung kecil sampai mendidih. Sesekali diaduk. Sudah mendidih. Lalu matikan kompornya. Biarkan sampai uapnya hilang. Setelah uapnya hilang, saring kuah cukonya. Nyalakan kompornya dan rebus sampai mendidih. Sudah mendidih, kecilkan apinya sampai api kecil, lalu masukkan bumbu halusnya. Aduk sebentar. Tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu rebus dengan api kecil selama 10 menit. Setelah 10 menit, matikan kompornya, lalu angkat. Dan biarkan sampai kuah cukonya dingin. Setelah kuah cukonya dingin, masukkan ke dalam wadah. Kuah cukonya siap digunakan ya. Selanjutnya untuk membuat empek-empeknya, sangrai 2 sendok makan ebi. Nyalakan kompornya, lalu sangrai dengan api kecil sampai kering. Sudah kering, lalu angkat dan haluskan ebinya. Kemudian masukkan 200 gram tepung terigu ke dalam wajan. Tambahkan 50 gram tepung beras.
4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, ebi yang sudah disangrai dan dihaluskan, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 2 sendok teh kaldu jamur. Aduk rata. Lalu tuang 500 ml air secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 3 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali sampai rata. Selanjutnya masak dengan api kecil sambil diaduk sampai adonan mengental. Adonannya sudah mulai mengental. Teruskan mengaduknya. Adonannya sudah mengental. Matikan kompornya. Lalu angkat. Dan biarkan sampai adonannya hangat. Setelah adonannya hangat, lalu masukkan ke dalam wadah. Pastikan adonannya sudah hangat ya. Kemudian tambahkan 2 butir telur. Terlebih dahulu kocok lepas. Lalu masukkan ke dalam adonan sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Selanjutnya masukkan 400 gram tepung tapioka secara bertahap sambil diaduk. Kemudian melanjutkan menguleni dengan tangan. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Uleni sampai adonannya kalis dan bisa dibentuk. Adonannya sudah kalis, kemudian saya akan membentuknya. Siapkan tepung tapioka secukupnya untuk baluran. Lalu siapkan 3 butir telur untuk isian pempek kapal selamnya. Kocok lepas.
Beri sejumput garam, lalu kocok kembali. Kemudian timbang adonan masing-masing 50 gram. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Lalu baluri tangan dengan tepung tapioka. Ambil adonan, lalu bulatkan agak lonjong. Bentuknya seperti ini. Kemudian lubangi tengahnya sampai ke dalam. Jangan melebar ya, supaya telurnya tidak tumpah. Isi dengan telur kocok sampai setengah cekungan. Seperti ini. Lalu rekatkan bagian atasnya sampai ketutup rapat. Empek-empek selam kecilnya seperti ini. Selanjutnya, rebus air yang banyak sampai mendidih. Lalu tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Masukkan empek-empek selamnya. Dan rebus sampai mengapung. Sambil menunggu empek-empek selamnya direbus, saya akan membuat empek-empek lenjernya. Ambil adonan, lalu bentuk bulat memanjang. Seperti ini. Lakukan sampai adonan habis ya. Empek-empek kapas selam kecilnya sudah mengapung. Tetap rebus selama 10 menit supaya telurnya matang. Sudah matang ya. Lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya merebus empek-empek lenjernya. Empek-empeknya sudah matang semua, biarkan sampai dingin. Empek-empek yang belum digoreng, teksturnya kenyal lembut. Setelah empek-empeknya dingin, lalu saya akan menggorengnya. Panaskan minyak goreng yang cukup banyak dengan api sedang cenderung kecil. Setelah minyaknya panas, masukkan empek-empeknya.
Lalu goreng dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan. Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Sajikan empek-empeknya dengan kuah cuko dan mentimun caca. Empek-empek dosnya siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Rasanya enak banget meski tanpa ikan, dengan tekstur kenyal lembut meski sudah dingin. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, pertama, cara membuat bumbu kacangnya. Masukkan 150 gram kacang tanah yang sudah digoreng ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 4 siung bawang putih, 6 buah cabai rawit merah, dan 7 buah cabai merah keriting yang sudah digoreng semua sampai layu. Untuk pedasnya, banyaknya cabai rawit merahnya sesuai selera ya. Kemudian tambahkan 100 ml air. Proses sampai halus. Sudah halus? Selanjutnya panaskan sedikit minyak goreng. Setelah minyak gorengnya panas, masukkan bumbu kacangnya. Lalu tumis sebentar, sekitar 1 menit. Setelah 1 menit, tuang 400 ml air. Aduk rata. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 3 lembar daun jeruk. Sobek-sobek. Aduk rata. Lalu tambahkan 50 gram gula merah yang sudah disisir. Masak dengan api kecil sampai mendidih. Setelah mendidih, tambahkan 1 saset kecap manis ukuran 19 ml. Teruskan memasak dengan api kecil sampai bumbunya agak kental. Sudah agak kental, lalu matikan kompornya dan angkat. Biarkan sampai dingin.
Setelah dingin, masukkan ke dalam wadah atau mangkok. Setelah dingin, bumbu kacangnya akan lebih kental. Selanjutnya cara membuat cilok. Masukkan 250 gram tepung terigu ke dalam wajan. Tambahkan 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Lalu aduk rata. Tuang 500 ml air secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian masak dengan api sedang cenderung kecil sambil diaduk sampai adonannya mulai menggumpal. Sudah mulai menggumpal, lalu kecilkan apinya sampai api kecil. Dan teruskan mengaduk dengan api kecil sampai adonan kental. Sudah kental, lalu matikan kompornya dan angkat. Masukkan adonan ke dalam wadah. Biarkan adonannya sampai hangat. Setelah adonannya hangat, tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Kemudian masukkan 250 gram tepung tapioka secara bertahap, lalu diaduk. Saya melanjutkan mengaduk dan menguleni adonan dengan tangan. Uleni adonan sampai kalis dan bisa dibentuk. Adonannya sudah kalis. Selanjutnya siapkan 10 buah taupong yang sudah dibelah diagonal. Ambil 1 potong tahu, lalu ambil adonan secukupnya dan masukkan ke dalam tahu sambil ditekan. Seperti ini. Lakukan sampai tahunya habis ya. Selanjutnya membentuk ciloknya. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Ambil sedikit adonan, sesuaikan besar kecilnya cilok yang diinginkan ya. Lalu bulatkan adonan. Seperti ini. Untuk besar kecilnya cilok sesuai selera ya. Sebelumnya rebus air yang banyak sampai mendidih.
Lalu beri 1 sendok makan minyak goreng. Masukkan ciloknya. Rebus dengan api sedang sampai semua ciloknya mengapung dan airnya mendidih. Ciloknya sudah mengapung semua dan airnya sudah mendidih. Matikan kompornya. Lalu angkat dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Lalu masukkan tahu cilok dan ciloknya. Dan kukus dengan api sedang selama 20 menit. Setelah 20 menit, sudah matang ya. Lalu matikan kompornya. Lalu angkat. Ciloknya tetap empuk lembut sampai besoknya di suhu ruang tanpa masuk kulkas. Jika masuk kulkas, cilok dan tahu ciloknya dikukus sebentar sampai hangat atau panas. Ciloknya disajikan dengan bumbu kacangnya. Tambahkan kecap manis secukupnya. Cilok bumbu kacangnya siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Ciloknya tetap kenyal lembut sampai esok hari dengan bumbu kacangnya yang enak banget. Cara membuatnya juga sangat mudah. Resep yang ketiga, pertama, cara membuat isiannya. Rebus air sampai mendidih. Lalu masukkan 250 gram filet dada ayam yang sudah dicuci bersih. Rebus ayamnya sampai matang dan empuk. Ayamnya sudah empuk. Matikan kompornya. Lalu angkat. Tiriskan ayamnya. Segera suwir-suwir ayamnya. Lalu sisihkan. Kemudian haluskan 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai rawit merah, dan 5 buah cabai merah keriting. Untuk menghaluskan bumbunya, bisa mengulek manual atau menggunakan chopper atau blender. Tambahkan sedikit air.
Lalu proses sampai bumbunya halus. Selanjutnya panaskan sedikit minyak goreng. Setelah panas, masukkan bumbunya. Lalu tumis sampai harum. Sudah harum, kemudian tambahkan 3 lembar daun jeruk, sobek-sobek. Lanjutkan menumis sebentar. Lalu masukkan ayam suwirnya. Tambahkan setengah sendok teh garam. Satu sendok teh gula pasir. Setengah sendok teh kaldu bubuk. Aduk-aduk. Lalu tambahkan 50 ml air. Aduk-aduk kembali. Dan tambahkan 1 sendok teh saus tiram. Kemudian masak sampai bumbunya meresap dan agak kering. Sudah matang, lalu angkat. Dan sisihkan. Selanjutnya, cara membuat cirengnya. Masukkan 100 gram tepung terigu ke dalam wadah. Tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Setengah sendok teh garam. Setengah sendok teh kaldu bubuk. Aduk rata. Lalu tuang 250 ml air panas yang baru mendidih sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata. Sudah tercampur rata, lalu tambahkan 200 gram tepung tapioka secara bertahap sambil diaduk. Saya melanjutkan mengaduk dan menguleni dengan tangan. Aduk dan uleni sampai adonan kalis dan bisa dibentuk. Adonannya sudah kalis, seperti ini. Kemudian membentuk cirengnya.
Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Taburi loyang yang akan digunakan dengan tepung tapioka. Baluri tangan dengan tepung tapioka. Lalu taburi alas dengan tepung tapioka. Ambil adonan secukupnya. Terlebih dahulu baluri rolling pin-nya dengan tepung tapioka. Lalu pipihkan adonan sampai tipis. Beri isian ayam suwir secukupnya. Lalu lipat dan tekan pinggirnya supaya melekat sempurna. Dan cetak atau potong dengan cetakan pastel, mangkok kecil atau tutup toples. Di sini saya menggunakan tutup toples dengan diameter 9 cm. Rapikan pinggirnya atau bisa dipilin pinggirnya seperti pastel. Hasilnya seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Setiap cireng baluri dengan tepung tapioka supaya tidak lengket dan saling menempel. Selanjutnya menggoreng cirengnya. Panaskan minyak goreng yang cukup banyak. Setelah minyak panas, masukkan cirengnya. Lalu goreng dengan api sedang cenderung kecil sampai kulitnya berwarna kuning. Balik cirengnya. Lalu lanjutkan menggoreng sampai matang. Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Cireng isi ayam suwir pedas siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan tekstur kenyal lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Dan untuk resep yang keempat, Untuk cara membuatnya, siapkan 10 buah tahu pong. Lalu belah tahunya menjadi 2 secara diagonal. Kemudian keluarkan isinya dan balik perlahan supaya tidak sobek.
Remas-remas isi tahunya supaya tidak menggumpal. Lalu masukkan isi tahunya ke dalam wadah. Kemudian tambahkan 130 gram tepung tapioka, 2 sendok makan tepung terigu, 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, saya menggunakan kaldu ayam, 1/4 sendok teh lada bubuk, lalu aduk-aduk. Tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Aduk rata. Kemudian tuang 150 ml air panas yang baru mendidih secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Adonannya seperti ini, agak encer ya. Selanjutnya panaskan minyak goreng yang cukup banyak. Siapkan tahu yang sudah diwalik dan adonannya. Setelah minyak gorengnya panas, ambil 1 potong tahu, lalu isi dengan adonan sampai penuh atau agak penuh, dan masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Kemudian goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu warna kulit tahunya kuning kecoklatan dan kering. Balik tahunya supaya semua bagian bisa matang merata. Kulit tahunya sudah berwarna kuning kecoklatan dan keras, serta bagian acinya sudah matang juga. Lalu angkat dan tiriskan. Goreng sampai adonan habis ya. Tahu walik acinya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan tekstur kenyal lembut meski sudah dingin. Dengan bahan sederhana, murah, dan cara membuatnya juga sangat mudah ya.